Inovatif, selamat datang kembali di SINIAR atau Siniar bacanya ya teman-teman. Balik lagi sama aku, Kris Kantona, dan hari ini kita mau ngobrolin salah satu tema atau topik yang mungkin ini juga jadi permasalahan, bukan permasalahan sih. Mungkin teman-teman di sini gitu ya yang lagi bingung gitu, udah mau kuliah atau bahkan udah kuliah, udah lulus S1, terus pengen lanjut, tapi lanjutnya nggak di Indonesia, nggak di kampus yang sama, tapi lanjutnya di luar negeri. Nah, hari ini kita bakal ngebahas seputar gimana sih tips and triknya dan persiapan apa aja yang harus dilakuin kalau misalnya kita pengen kuliah ke luar negeri. Dan sekarang aku sudah bersama dengan Kak Sandika Kurniawan. Halo Kak Grace. Nah, ini bagiannya halo teman-teman semua. Kak Sandika, Kak Dika. Kak Dika aja deh. Kak Dika aja, oke. Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa aku ngobrolnya sama Kak Dika ya. Dulu tuh dia kuliah di mana sih gitu. Terus kemudian kenapa kok bisa kuliah di situ, dan nanti kita bakal kepo-kepoin. Tapi jangan lupa nih teman-teman, subscribe dulu YouTube-nya Siswa Inovatif kalau misalnya teman-teman belum subscribe, karena bakalan banyak video-video lainnya yang pastinya menarik dan juga informatif buat teman-teman. Nah, kita ke Kak Dika sekarang. Iya Kak Grace, gimana? Kesibukannya? Oke, kalau ditanya kesibukannya sih saya sekarang ngajar ya Kak Grace ya. Ah, ngajar? Iya. Oke, ngajar di mana Kak? Saya ngajar di salah satu kampus ada di Jawa Tengah, seperti itu. Dari lagi, jurusan apa nih? Oh, jurusannya hubungan internasional Kak Grace. Jadi apa ya? Kita ngomongin terkait dengan hubungan luar negeri, terus tentang perpolitikan luar negeri kayak gitu. Karena kebetulan saya memang suka dengan topik-topik seperti itu. Oke, berarti Kak Dika nih dosen ya? Ya. Ngajar kan guru nih biasanya. Ternyata Kak Dika ini dosen. Selain dosen mungkin ada kesibukan lain nggak sih di luar? Ada Kak Grace, saya juga sebagai digital marketing juga sebagai sales marketing juga di salah satu startup yang ada di Jogja, seperti itu. Sibuk banget ya. Lumayan. Tapi menarik loh Kak, kamu dulu kuliahnya HI juga? Iya, HI juga, linear. Jadi S1 ku HI, S2 ku juga HI juga, seperti itu. Oh, hubungan internasional ya. Takutnya kan teman-teman kalau dengar kata HI itu hukum Islam kayak gitu kan. Takutnya hukum bener sih. Ya sih. Terus apa ya banyak lah kayak gitu. HI, hubungan internasional, international relation ya, Ya, bahasa relation, bahasa Inggrisnya Inggrisnya. ya. S1-nya di Muhammadiyah Jogja. Oh, deket sini dong. Oh, deket sini dong, bener kan? Deket sini dong. Oh ya, anyway ini buat teman-teman for your information aja, kita sekarang lagi take-nya ini di Kalola Cafe, dan kebetulan deket sama UMY juga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi mungkin kalau teman-teman ada di Jogja nih lokasinya atau lagi main-main ke Jogja, silahkan bisa main-main aja ke Kalola Space, ada di bagian selatannya Jogja, tapi tempatnya enak banget. Ntar mungkin bisa dilihat-lihat gitu ya, dikepo-kepoin di Instagramnya. Teman-teman bisa nongkrong, bisa kerja, bisa bikin tugas, anything di sini nyaman banget. Jadi langsung kepoin di Kalola Space deket UMY ya kan. Kamu kuliah di UMY berarti asli Jogja? Enggak Kak, aku aslinya di Jawa Tengah, Kota Blora seperti itu. Jauh lah dari sini. Jauh, kurang lebih 6 jam. 6 jam ya, Blora, Blora ya? Blora ke Jogja. Nah, yang aku penasaran S1-nya HI di UMY gitu kan. Meanwhile di Jawa Tengah kan juga banyak ya, ada kampus-kampus lain gitu. Maksudnya yang HI pun juga ada beberapa kampus-kampus lain juga gitu. Kenapa Kak Dika milihnya di Jogja? Yang pertama, kenapa kok milih di Jogja? Karena memang kebanyakan keluarga ada di Jogja. Waktu itu ya, jadi kayak kakak-kakakku tuh ada di Jogja. Jadi ya adek-adeknya ngikut-ngikut lah kayak gitu. Jadi istilahnya apa ya? Nggak usah takut nanti di sana sama siapa sendiri, kan rentan banget tuh Kak. Kalau kuliah kan orang tua tuh pasti mikirnya nanti anakku gimana ya di kota rantau, nggak pernah merantau nih kayak gitu. Nah kebetulan ada teman-teman juga banyak di Jogja, terus kemudian ada saudara juga di Jogja, jadi lebih enak aja kayak gitu. Oke, berarti emang karena satu faktor ada keluarga iya, di ada sini, keluarga lebih ada enak keluarganya kayak gitu. di Jogja, Jadi ya? orang tua kan juga hatinya juga tenang juga, nyaman juga kayak gitu. Benar. Nah, ini juga mungkin yang menarik adalah HI ini kan sebenarnya, atau hubungan internasional kan, kalau misalnya di bayangan teman-teman ya, apalagi dulu SMA nih, aku SMA nih tahu nih ada hubungan internasional, hubungan relationship lagi sama aja. Hubungan apa lain ya Kak itu relationship-nya ya? Hubungan internasional ya kan. Dulu pemikiranku adalah kalau kita kuliah di HI itu berarti kita harus kuliahnya di luar negeri. Enggak ya berarti ya? Belum tentu Kak, belum tentu. Ya? Memang ada di sekolah-sekolah luar itu ada jurusannya juga. Namun di Indonesia sendiri
waktu saat itu aku daftar tuh ada 3 universitas terbaik HI-nya kebetulan. Salah satunya ada di UMY. Ya, oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang juga lagi galau, anak-anak kelas 12 biasanya kan mau milih jurusan apa gitu. Nah, coba deh Kak, sebenarnya HI itu ngapain sih? Terus kuliahnya ngapain? Terus mata kuliahnya yang dipelajarin apa? Terus nanti kalau lulus tuh jadi apa gitu. Karena kan tadi kalau Kak Dika bilang masih ngajar ya, dosen aku masih kan, ngajar, dosen HI, oke lah itu masih relate gitu. Tapi kan mungkin kadang ada yang, aduh gue HI mau ngapain ya gitu. Oke, jadi apa namanya di hubungan internasional tuh teman-teman, kita banyak banget nih belajar. Jadi nggak cuma kita belajar hubungan antar negara, juga kita juga belajar terkait dengan bisnis internasional. Terus kemudian kita belajar juga terkait dengan organisasi-organisasi internasional yang biasanya itu kalau teman-teman tahu tuh ada apa Greenpeace, terus kemudian ada WWF kayak World Wide Fund itu yang gambarnya panda itu Mbak. Jadi gambar panda saya inget tuh logonya gambar panda. Jadi konteksnya ada luas seperti itu. Nah, untuk apa aja nih yang dipelajarin selain kita belajar terkait dengan diplomasi. Jadi apa ya yang menarik dari hubungan internasional yang nanti bisa teman-teman gunakan ilmunya seperti itu adalah diplomasi. Jadi kita belajar juga nih cara gimana negosiasi. Nah, kalau negosiasi kan ini kan bisa kita pakai di mana aja nih Kak Grace. Kayak misalkan di tempat kerja kita nanti, terus kemudian kita negosiasi kalau mau bikin acara, terus gimana kita bisa persuade atau kita menyampaikan istilah apa yang kita inginkan, terus kemudian diterima atau direspon dengan baik kan itu namanya kan juga kita sedang bernegosiasi ya seperti itu. Jadi ada ya yang mungkin bisa dikatakan paling menonjol itu diplomasinya lah seperti itu, cara negosiasinya. Oke, secara negosiasi dan juga diplomasi. Oke, nah tadi kita udah cari tahu gitu ya, HI ini ngapain gitu. Ternyata nggak cuma relationship aja, tapi lebih ke negosiasi. Terus habis itu ada diplomasinya, kita belajar bisnis luar negeri juga. Nah, kenapa Kak Dika dulu tertariknya sama jurusan HI? Padahal kan di kampus tuh banyak banget jurusannya gitu kan. Terus kemudian HI, tapi selain jadi dosen, terus bisa jadi digital marketing, bisa jadi sales marketing gitu kan. Nah, kenapa kok dulu tertariknya sama HI? Oke Kak, jadi kenapa kok tertariknya sama HI ya? Jadi kebetulan memang anggota keluarga itu ada yang kerja di Kementerian Luar Negeri kayak gitu. Jadi kok lihat oh kok keren ya kayak gitu ya. Istilahnya kok wah apa namanya tinggal di luar negeri terus nih pindah-pindah negara satu ke negara lain itu ditugaskan di luar negeri kayak gitu kan. Itu katanya keren. Nah, motivasinya tuh dari situ nih awalnya. Tuh, makanya kok kenapa pilih HI? Sebetulnya sih kalau dari orang tua tuh ini mungkin nanti akan jadi dilematis nih teman-teman. Aku sedikit cerita ya Kak pengalamanku. Jadi ketika milih jurusan tuh orang tua biasanya kita nentuin anaknya pengen di A gitu kan. Contohnya dulu aku orang tua tuh pengen aku ada di pendidikan bahasa Inggris. Kayak gitu. Cuma aku mikirnya kayak gini, loh aku udah bisa bahasa Inggris kok, kenapa aku mesti ngambil pendidikan bahasa Inggris? Coba dong aku pengen yang lain. Nah kayak gitu. Jadi ini bukan ngajarin jelek ya, cuma apa namanya kadang-kadang yang orang tua pikir itu baik buat kita itu belum tentu itu baik buat kita karena kan kita yang menjalani, jadi kita harus mau nggak mau harus konsekuensi atas pilihan kita tersebut kayak gitu. Jadi motivasinya sebenarnya karena ngeliat ya keluarganya saudara keren aja kayak gitu kan. Wah, ke luar negeri mulu nih gitu. Padahal kalau punya uang juga bisa ke luar negeri. Namun kenyataannya indah sekali ya. Kenyataannya tapi oke, berarti kan sebenarnya sekarang pekerjaan yang sekarang walaupun dosen HI ya, tapi kan nggak terlalu relate sama yang di luar pendidikan nih. Maksudnya dalam artian kan nggak jadi diplomat kah? Biasanya kan orang kalau HI oh diplomat nih, atau misalnya di Kemenlu atau misalnya di kedutaan besar kayak gitu-gitu kan. Nah, terus dari situ apakah akhirnya itu yang bikin Kak Dika memotivasi untuk kayak lanjut S2 deh gitu, atau emang S2 ini karena ada hal lain gitu? Oke. Jadi kenapa kok aku memutuskan buat S2 ini Kak Grace? Jadi ketika aku memutuskan lanjut S2 ini karena aku merasa waktu itu masih ada waktu buat melanjutin kuliah kayak gitu. Jadi sebelum apa namanya dihektikan sama nanti aku udah banyak mesti kerja nih. Kalau udah kerja fokus kerja nih. Kalau pengen sekolah lagi agak sulit nih bagi waktunya nih. Kadang-kadang kan seperti itu. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang ya udah deh kerja dulu aja, nanti kalau udah ada itu ya ini tergantung pilihan nih. Cuma karena aku waktu itu masih ada waktu seperti itu karena lulusku juga termasuk cepat. Nah, untuk ya berapa daripada sih, 3,5 tahun? Ya 3,5. Jadi karena cepat itulah ya udah deh lanjut aja nih. Berarti langsung nih dari apa namanya? Dari S1 selesai langsung lanjut S2. S1 selesai langsung lanjut S2. Enggak gap year dulu ya? Enggak gap year, enggak ada gap year. Nah
Ini yang menarik teman-teman, karena Kak Dika itu S2-nya beneran internasional. Dalam artian udah nggak di Indonesia lagi gitu, udah nggak di sekitaran Jogja dan lain-lainnya gitu, tapi langsung internasional. S2-nya di mana? Nah, S2-nya aku ada dua deh Kak. Yang ya S2 aku ya pertama itu ada di sini, ada di Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi aku mengambil program continuous, program lanjutan. Seperti itu berapa tahun? Hah? Itu berapa? sama dua. Sama dua. Oke. Terus kemudian yang satunya lagi ada di Yamanashi Kenritsu Daigaku atau Yamanashi Prefectural University, itu ada di Jepang seperti itu. 2 tahun juga? 2 tahun juga. Wow, jadi S2-nya double degree ya? Double degree. Double degree, yang satunya di UMY juga, di Muhammadiyah, yang satunya di, susah ya namanya ya? Ya, YGU aja deh. Sorry, bukan YGU. Apa? Prefektural, Yamanashi Prefektural aja deh. Prefektural? Ya, university. Oke, jadi yang satunya di Jepang. Kayak asik ya kuliah di Ya, Jepang ya. Jadi mungkin ketahuan wibu. Wibu. Ini buat teman-teman yang suka nonton anime kayak cocok ya ngobrol sama Kak Dika ya. Oke, jadi S2-nya 2 tahun di sini atau berarti 4 tahun ya total? Ya total 4 tahun. Jadi waktu di sini mau selesai Kak Grace, itu aku cari-cari nih, bukan kebetulan ada terus ikut lanjut aja kayak gitu. Soalnya kan ada penelitianku juga itu yang terkait di Jepang juga. Jadi kebetulan dalam sekali dayung 2 pulau lah dapat. Dari dini wibu ya. Iya. Jadi kenapa enggak? Kenapa enggak sekalian nyemplung gitu. Okay. Bahkan yang menariknya tuh S1 ku juga ambil penelitiannya juga Jepang semua. Apa kalau boleh tahu S1-nya? Oke, S1 tuh aku ngambil penelitian terkait dengan uji coba senjata Korea Utara. Waduh. Dan gimana respon Jepang. Nah, kayak gitu. Ini HI banget lah pokoknya. HI banget sih. Masih karena saya harus HI lah pokoknya topiknya. S1 ya. S1 harus diambil topiknya harus HI banget. Nah, S2-nya nih yang mulai bergeser. S2 apa? S2 aku ngambil temanya itu aku juga tinggal nanti karena penelitiannya linear, jadi aku tinggal translate aja ke Inggris. Itu aku ngambil Muslim Friendly Tourism, jadi pariwisata Muslim yang ada di Jepang kayak gitu. Wow, menarik. Jadi yang di sini itu aku ngambil gimana Jepang menerapkan itu, yang di Jepang gimana aku ngambil cara untuk mengembangkan pariwisata Muslim itu kayak gimana. Luar biasa, keren banget. Jadi sampai kulturnya orang Jepang ya berarti ya? Iya, sampai culture-nya, sampai bahkan ada temanku, kok kenapa sih ada orang Islam, orang Muslim tuh ada mesti sholat, terus kemudian ada beberapa requirement khusus yang mesti ada seperti itu di sana. Oke, ternyata dari sebuah tesis ini bisa nganterin Kak Dika juga buat kuliah di Jepang ya, berarti ya. Nah, berarti waktu itu cari beasiswa atau pure biaya mandiri? Ini yang menarik Kak Grace. Jadi aku pure nyari beasiswa sih. Kebetulan ditawarin waktu itu sama senseiku. Nah, dan sensei siapa ya nih? Sensei saya. Jadi dulu tuh aku juga belajar bahasa Jepang. Itu buat persiapan dulu itu, sama buat ngasah skill kan. Kalau yang namanya kita di HI ya, jadi bahasa Inggris tuh hitungannya dasar banget. Jadi kita harus nguasain bahasa-bahasa di luar. Kayak teman-temanku tuh ada bisa bahasa Jerman, Prancis, kemudian Arab kayak gitu. Ada yang suka bahasa Korea, terus kemudian ada yang bahasa Cina juga kayak gitu. Itu jadi Inggris itu basic banget lah, ya, harus punya lah kayak gitu. Habis itu baru bahasa-bahasa lain yang nunjang kayak gitu. Berarti Kak Dika milihnya Jepang? Ya, aku betul-betul Jepang. Jadi kan wibu sejak dini sudah menikmati teman-teman dari dini ya. Terus tadi berarti ditawarin sama senseinya buat beasiswa? Nyari ditawarin beasiswa. Kebetulan tuh tema yang tak angkat kan pariwisata Muslim tuh. Nah, waktu itu aku kan lulus 2020. Nah, itu kebetulan barengan nih Kak Grace sama akan diselenggarakannya Olimpiade di Tokyo nih. Kan itu 2020 kan, tapi pelaksanaan kan mundur tuh. Nah, di situ tesisku, penelitianku tuh dipakai buat gimana sih nantinya buat mengembangkan sebuah komunitas ini atau memahami sebuah komunitas, katakanlah seperti itu. Jadi kan di Jepang tuh kalau istilah kita bikin sebuah project itu runtut dulu nih Kak Grace, dari pertanyaan dari A, B, C-nya itu harus runtut. Jadi nggak misal kita ada project nih, kita mau ngembangin halal, tiba-tiba langsung diriin aja hotel atau restoran gitu. Jadi harus ada stepnya kok. Kenapa?
harus memahami muslim itu seperti apa sih, jadi biar nggak salah target kayak gitu, atau nggak salah persepsi lah ini. Oke, berarti beasiswanya pure dari tesis aja? Jadi beasiswanya itu kebetulan Pemprov Jogja itu ada kerjasama dengan provinsi yang ada di Jepang, provinsi Yamanashi ya namanya. Nah, di hubungan bilateral tersebut aku daftar, kemudian diterima dan beasiswanya dapatnya dari situ. Jadi bayar pemerintah aja. Itu berarti 2 tahun full funding ya? Jadi hanya biaya ini aja, biaya apa namanya? Biaya pendidikannya aja, semesterannya aja kayak gitu. Jadi kalau biaya hidup itu kita cari sendiri, kita pribadi. Jadi kalau jadi teman-teman kalau cari beasiswa nih yang perlu diperhatikan itu beasiswa itu ngover tuition fee aja kayak gitu atau full cover kayak gitu. Better sih teman-teman bisa nyari yang full cover sih karena apa ya, biaya hidupnya kan beda nih. Di Indonesia sama di luar negeri kan beda kayak gitu. Namun juga nggak menutup kemungkinan nanti pas teman-teman istilahnya apa udah keterima di sekolah di luar negeri juga teman-teman bisa ambil part time sih. Biar rata-rata temanku ngambil part time tuh. Part time-nya biasanya di fast food, di fast food di resto, gitu ya? Di mall juga, di apa di toko baju kayak gitu buat apa namanya ya lumayan lah kayak gitu buat nambah-nambah lah. Iya, buat hidup. Buat ngekos, kalau di sini ngekos. Iya ngekos aja lah gampangnya ngekos ya. Ngekos aja. Buat ngekos, buat makan, apalagi kalau di Jepang kan buat main. Ada Disneyland di Jepang. Ada Disney sih cuma ada di Jepang kayak gitu. Disney yang cuma ada di Jepang gitu kan. Oke, menarik nih teman-teman karena ternyata dari beasiswa itu ya Kak Dika bisa ke Jepang. Berarti total berapa tahun stay di Jepang, Kak? Kalau total stay sih dari awal udah ini sebelum buat sekolah aja ya. Buat sekolah berarti 2 sih. Buat sekolah aja 2. Selain atau di luar sekolah? Sekolah di luar nih mungkin ada deh, kan sering bolak-balik juga sih. Kalau di total ya ada mungkin ada 5. Wow. 5 tahun. Bolak-balik itu dalam rangka? Bolak-balik itu dalam rangka main kayak gitu. Aduh, main. Udah hampir jadi warlock Jepang. Warlock Jepang ya. Warlock Jepang, warga lokal Jepang. Oke. Nah Kak Dika mungkin ini yang dipertanyakan juga nih sama teman-teman gitu. Kalau Kak Dika tadi jalurnya dari beasiswa pemerintah lah ya gitu ya. Dan juga ini karena udah ada tesis yang bisa dikembangkan tuh kayak gitu kan. Nah kalau buat teman-teman yang emang bener-bener pure abis ini dari kelas 12 pengennya langsung ke luar gitu misalnya ya. Atau misalnya yang habis lulus S1 pengen lanjut lagi tapi S1 lagi nih di luar negeri gitu. Sebenarnya ada berapa macam sih beasiswa nih? Oke. Jadi teman-teman sekalian kalau beasiswa tuh ada banyak banget. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu tuh kita perlu kalender kalender pendidikan mereka. Kapan katakanlah ini, saya contohkan aja di Jepang ya kan, saya tahunya di Jepang ya. Jadi misalkan di Jepang itu untuk tahun fiskal, terus kalender pendidikan itu dimulai tiap bulan April Mbak Grace. Sedangkan kalau kita kan ada di Juni atau Juli kan ya. Nah itu kan beda tuh waktunya, jadi ada jeda. Jadi kita perlu istilahnya mempersiapkan hal tersebut. Jadi kita perlu tahu tanggal pelaksanaannya kapan. Biasanya kalau untuk 2024 katakan ini sekarang ini udah mulai dibuka sih info-infonya seperti itu. Nah untuk jenis beasiswa sendiri ada beasiswa dari negara, itu ada, kalau di Jepang namanya Monbu, terus beasiswa dari yayasan, itu ada kayak apa namanya, ada Ajinomoto, terus kemudian ada apa namanya, ada Ajinomoto, terus kemudian adalah dari bank-bank Jepang juga ada Sumitomo itu juga ada juga, terus kemudian apa namanya dari yayasan juga ada, jadi ada luas, cuma tergantung apa namanya kita aktifnya di mana. Dalam artian ini aktif kita nyari informasinya ya kayak gitu. Nah biasanya info-info yang dipunyai apa namanya kayak beasiswa pemerintah itu yang paling ini Kak Grace, paling rame nih dan yang paling banyak dicari nih seperti itu. Nah sedangkan kalau beasiswa yang dari yayasan atau pihak yayasan atau non pemerintah ya khususnya ya, itu memang kitanya yang harus apa namanya rajin atau kita harus proaktif tuh nyari infonya, biasanya di Twitter atau kita buka langsung di websitenya. Sekarang udah enak kan internet tuh, bener kan. Kalau nggak bisa ini nih nanya seniornya nih, apa namanya ada info beasiswa nggak? Nah teman-teman kita udah dengerin banyak banget tadi penjelasan terkait dengan beasiswa luar negeri, jenis-jenisnya ya tadi ya jenis-jenisnya ternyata ada banyak juga gitu kan dan
nggak cuma satu atau dua sumber aja nih teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari beasiswa itu ternyata ada banyak banget yang menyediakan mulai dari swasta, baik itu pemerintah gitu, bahkan kadang-kadang tuh di beberapa kampus juga ada ya. Ada benar. Ada beberapa beasiswa juga buat teman-teman yang juga pengen misalnya lanjut ke luar negeri atau mungkin misalnya mau double degree di luar negeri juga kayak gitu. Nah ini mungkin lebih ke ini sih Kak Dika, kalau orang kan kalau Kak Dika dari Blora ke Jogja merantau, tapi kan ada keluarga gitu ya. Nah, kalau ke luar negeri kan kita nggak punya siapa-siapa. Oke gitu nih, kan. nah ini menarik nih. Nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya saudara, kita nggak punya teman bahkan gitu kan. Nah, dulu waktu awal-awal memutuskan mau lanjut ke Jepang nih, Kak Dika ada persiapan dan pertimbangan apa aja sih? Oke, yang pertama ya Kak Grace ya, niat itu yang paling penting sih. Betul. Jadi sebagus apapun kita, cuma kalau kita nggak ada niatan yang kuat tuh memang susah. Iya, benar. buat bahkan untuk ngurus, jangan untuk ke Jepang ini, buat untuk ngurus persyaratan beasiswa aja kan susah nih, apalagi kayak misalkan ngumpulin IELTS-nya, TOEIC-nya kayak gitu kan, bener. bikin motivation letter-nya, terus bikin rencana penelitian itu udah males banget, banyak syaratnya, ribet kayak gitu. Mulai nanti kepikiran kalau saingannya banyak nih, itu kalau nggak niatin tuh memang nggak ini. Bener. Cuma kalau aku pribadi ya, yang pertama itu udah oke lah, tak niatin buat pergi ke sana. Nah, sampai di sana tuh terkait dengan ketika kita dapat beasiswa ataupun kita sekolah ke luar negeri gitu, nggak perlu takut kalau kita nggak punya kenalan siapa-siapa Kak Grace. Oke, kenapa tuh? Apalagi kalau orangnya introvert kan kayak, nanti aku di sana gimana gitu Oke, kan. jadi gini, biasanya kalau kita udah keterima beasiswa kayak gitu, kita itu contoh aja Monbu ya. Monbu itu ada sekolah kelas bahasa Jepang khusus tuh. Nah, di situ tuh siswa-siswa dari Indonesia itu dikumpul jadi satu tuh belajar bahasa Jepang seperti itu. Terus ada juga yang tipikalnya kalau kelasnya bahasa Inggris itu kita memang dikumpulin nih sama anak-anak yang ngambil bahasa asing juga. Kayak gitu, sama-sama orang asing maksudnya. Itu yang sekolah di sana, jadi kumpulin. Jadi nggak perlu takut kita istilahnya sendirian di sana. Plus di sana tuh kita udah jelas nanti seperti di bandara nih, nanti kita dijemput sama siapa, terus kemudian diarahinnya kemana, pakai kayak gitu. kertas Kak Dika gitu. Halo Kak Grace, kayak gitu. Terus iya beneran terus ada biasanya sama rombongan lain kayak gitu. Kalau dulu aku tuh dijemput. Dijemput pasti ada yang jemput tuh. Pihak terus berwajib? Oh tidak dong tentunya. Masa baru landing sudah pihak berwajib, mohon maaf. Nanti kan kirain ngebawa apa-apa kayak gitu. Nah, tadi dijemput itu diantar dulu ke dormitory kayak gitu, naruh barang buat istirahat, buat besoknya kita baru mulai urus-urus dokumen yang diperlukan untuk tinggal, untuk di sekolah kayak gitu. Itu berarti pas udah di Jepangnya ya? Iya, itu udah, jadi nggak perlu takut nanti gimana nih sendirian nih, kayak gitu. Kayak kemarin ya Grace, aku bantu ada adikku nih yang bahkan dia SMP nih, itu dia ngambil SMA-nya di Jepang loh. Bahkan masih SMP loh ya. Bisa ya? Bisa banget. Menarik. Jadi saya jadi pengen balik lagi ke SMP kayak gitu. Jadi kan orang tua tuh kadang-kadang takut tuh, ini beneran nggak ya, nanti anakku di mana kayak gitu. Nah, jangan khawatir, di sana itu kita pasti punya mentor yang bakal bantu, entah itu mulai dari ini ya, mentor penanggung jawab kita ya. Di situ kita pasti bakal ada nih laporan ke siapa-siapanya, dan kita pasti bakal dipantau, kita nggak dilepas. Terus yang kedua, kita punya senior di sana yang ya memang ada sih beberapa senior yang kadang-kadang ada yang mau bantu atau enggak gitu kan. Cuma kan at least kita nggak sendirian kalau mau tanya ini. Tetap ada orang tetap ada orang yang bantu gitu. Nggak serta-merta aku di mana, aku nggak bisa ini. Tetap nanti gimana. Apalagi kalau di Jepang kan maksudnya masih dalam satu lingkup Asia ya teman-teman. Tapi bahasanya beda Kak Grace. Iya. Itu yang orang takutin kan. Iya benar sih. Tapi apalagi bahasa Inggrisnya kan agak spesial. Beda banget. Nah, jadi apalagi maksudnya masih di lingkup Asia lah kita bilang gitu ya. Pasti dimanapun belahan dunia ada orang Indonesia di situ. Tenang aja. Pasti. Apalagi pasti di Jepang. Ada. Apalagi di Jepang kan kayaknya banyak juga
ini ya, kerja sama beasiswa ya, Nah, kalau kerja sama sama beasiswa Indonesia banyak ya, Indonesia, gitu kan. Nah, dan mungkin di negara-negara lain juga gitu sih teman-teman. Jadi kayak misalnya di Aussie gitu, ada beberapa temanku yang ke Aussie, oke. Australia gitu Australia. kan, dan mereka ternyata di sana juga ada perkumpulannya nih mahasiswa Indonesia gitu. Sama nih kalau misalnya teman-teman dari misalnya katakanlah dari Kadika dari Blora gitu ya ke Jogja, nanti pasti akan Ada anak aja, ya gitu, kan? pasti ada. Dan pasti akan ada perkumpulan. Jadi jangan takut sendirian karena pasti akan dibantu juga Dibantu gitu juga. ya sama teman-teman atau mungkin sama pihak-pihak yang menyelenggarakan beasiswa tersebut. Nah, dari sekian banyak tadi yang cukup menarik adalah persiapan terkait administrasi ya, kayak jadi ada IELTS, ada TOEFL, ada mungkin kalau bahasa Jepang tuh apa Kalau tuh? misalnya ada ujian noken namanya, Noriku Shiken itu Noken, ada. oke. Dan Token beda ya sama token ya? Oh beda, ini N Kak Grace, ini N. Nah, Noken, uniknya Kak Grace, ujian Noriku Shiken ini itu setahun cuma diadain 1 kali dan serempak. Oke. Jadi memang kalau ini buat teman-teman yang katakanlah mau kuliah S1 di Jepang nih. Biasanya itu memang ada kelasnya khusus persiapan sebelum noken tersebut. Itu kita harus ikut kelas dulu tuh. Preparation classnya. Nah, kecuali kalau memang yang sudah punya ijazahnya ya kayak gitu. Soalnya itu memang 1 tahun sekali dan serempak. Oke, berarti Gitu. kalau misalnya nggak lulus di situ nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya nih? Enggak, itu memang itu di luar itu sih. Oh, di luar. Di luar persyaratan beasiswanya bisa kita dapatkan sendiri ya, kayak gitu. Jadi ada beberapa persyaratan. Nah, ini teman-teman mungkin perlu jeli nih persyaratannya apa nih. Contohnya kalau di Jepang kan ada syarat harus memenuhi level berapa Iya, kata untuk bahasa Jepangnya karena. Nah, itu tuh dilihat teman-teman apakah itu nanti bisa didapatkan saat di Jepang atau sebelum berangkat ke Jepang ini udah punya sertifikatnya itu. Oh, isi berarti kalau misal kita di sini cuman bisa nani gitu doang ya, sama Nani doang, gomen doang, doang. itu sebenarnya nggak masalah karena di sana nanti akan Nah, belajar lagi. ada lagi. Jadi, Oke. misalkan kita persiapan nih Kak Grace, pendaftaran biasanya untuk 2024 sekarang udah dibuka nih. Nanti sama seleksi ini udah pendaftaran, nanti April itu biasanya pengumuman atau seleksi pokoknya sampai Agustus. Nah, Oke. dari bulan Agustus itu Juli Agustus itu ada spend waktu kan kurang lebih Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Biasanya ujiannya di Desember Oke. di akhir tahun. Nah, kita ada waktu 6 bulan nih untuk persiapan tes bahasa Jepang nih. Biasanya di Jepang langsung atau di sini langsung. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau beda nggak kalau tesnya di sini sama di Jepang langsung? Sama aja sih. Sama aja. Sama ya? aja. Beda tempat doang. Beda tempat doang, cuma lebih elit aja. lebih wah gue di Jepang nih gitu kan. Menarik banget ya. Ternyata nggak cuman ya itu tadi kalau Kak Dika bilang kan yang paling basic emang basic needs-nya adalah bahasa Inggris. Bahasa Karena itu Inggris, pasti akan dipakai dimanapun teman-teman benar. gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk bahasa-bahasa khususnya itu ya tergantung dari misal teman-teman mau kuliah di mana. Di mana? Iya, benar. Mau Kak di Grace. Thailand harus ada sertifikasi bahasa Thailandnya juga. Ya nggak tahu juga. Iya, Ada. tahu juga ya. Ah. Tapi kan biasanya rata-rata kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi emang. Tapi kalau dari persiapan-persiapan itu yang paling berat yang mana Kak Dika? Menurut Kak Dika? Oke, jadi persiapan yang paling berat itu adalah mempersiapkan mental. Apakah kita sudah siap apa belum nih Kak Grace? Jadi kesana nanti bingung kadang-kadang mikirin A sampai Z ya. Wah, aku keterima apa enggak ya? Tapi kalau udah jelas fix kita keterima, itu persiapan yang diremehkan tuh biasanya terkait dengan sertifikat yang kita punya, Oke, tes TOEIC-nya atau benar-benar. IELTS-nya itu dilihat juga biasanya agak kurang bersemangat. Gitu. Terus ini yang jadi sering kendala tuh teman-teman biasanya ini bingung nih kalau mau bikin ini motivation letterku mau tak isi apa ya? Tujuanku kuliah ini apa ya kayak gitu ya. Kayak Itu kadang bingung. tuh paling males tuh emang bikin motivation letter ya. Motivation letter sama Oke, kalau rencana penelitian ada ini motivation letter. Aku apa ya? Soalnya kan itu mempengaruhi juga kan. Karena sebelum katakanlah sebelum berangkat tuh nanti juga ada tes wawancara juga. Oke. Wawancara sendiri atau sama keluarga juga? Oh, wawancara sendiri. Oh, wawancara sendiri ya? Jadi kan ditanya mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Oke. Berarti kalau misalnya nulisnya saya ingin jauh dari orang tua gitu. Lo kok kenapa itu? Loh, Kok jauh dari orang gitu. Ya pokoknya motivasinya adalah gimana sih teman-teman nunjukin kalau emang mau komitmen kuliah di luar negeri gitu. benar sekali, Karena komitmen. kadang kita kuliah di Indonesia aja cukup Malas-malasan kadang-kadang. malas-malasan dan berat gitu ya, apalagi di luar yang mungkin nggak ada pengawasan, yang mungkin lebih bebas, mungkin culture-nya juga beda. Nah, ngomongin culture Kak Dika, Ini culture shock ini pasti. ini di Jepang, walaupun kita tadi aku bilang sama-sama Asia gitu ya, ada beberapa kebiasaan orang Jepang yang juga orang Indonesia lakukan dan sebaliknya. Tapi pas pertama kali nyampe Jepang culture shock kan? Pas di Jepang culture shock sih.
Kenapa? Culture shocknya yang pertama dari makanan ya, makanan beda. Oke. Kalau makanan Indonesia kan kita sudah terbiasa dengan bumbu yang kuat-kuat. Micin. Micin. Micin Nah, kalau di everywhere. Jawa sendiri tuh teman-teman dari segi taste makanannya mungkin agak kurang ya. Makanya kok banyak teman-teman tuh, katakanlah teman-temanku kalau ada yang dari Indonesia mau ke Jepang nih biasanya titip abon lah, terus berbagai macam sambal dan sebagainya. Karena di Jepang itu pasti jarang dan mie nggak instan. ada mie instan. Indo itu. Terus apa lagi selain makanan? Selain makanan, terus kemudian nih masalah waktu nih yang biasa kita itu kita biasa sepelekan ya kan. Itu Nah, yang kayaknya emang kelihatan beda banget ya Indonesia sama Jepang gitu ya. waktu kalau biasanya kalau kita janjian jam 11 nih. OTW jam 11. OTW-nya 11.05 OTW. Masih di jalan padahal Iya. baru bangun. Nah, gitu. Nah, ini beda nih, orang Jepang tuh kalau kita janjian jam 11 katakanlah mereka udah datang 30 menit sebelumnya. Oke, Nah, good. kayak gitu. Iya sih ya, karena bahkan kan kalau teman-teman mungkin lihat di berita-berita gitu ya, kalau misalnya di kereta cepat di Jepang itu mengalami keterlambatan 1 menit aja, itu kan permintaan maafnya besar-besaran kan ya. Karena 1 menit kan bisa merubah semuanya gitu Kak. Betul. Terus apa lagi? Waktu, makanan. Terus schedule, jadi bener-bener ditata tuh schedule. Terus kemudian Termasuk menata hidup ya menata berarti. hidup, benar. Jadi ada tuh dulunya, oh hari ini mesti ngapain, hari ini Bener. mesti ngapain. Soalnya kalau nggak gitu tiba-tiba nih kita punya jadwal, ada lanjut sekolah biasanya, wah ternyata di hari ini aku ada jadwal penelitian nih, tapi aku udah terlanjur janji nih kayak gitu. Kan kalau kita sembarangan ngebatalin kan nggak enak juga. Bener. Malah nggak, nanti kita nggak pernah diajak main lagi nih, susah nih. Udah di kota, di negara Orang orang nggak punya temen, nah, diajak susah. Oke. Menyusahkan emang. Nah, itu berarti beberapa shock culture-nya gitu Nah, ya, shock mungkin culture-nya. ya, yang mungkin beda banget sama Indonesia Banget. gitu. Homesick nggak selama di sana? Homesick jelas, homesick jelas. Cuma kebetulan sih karena di sana aku juga ikut ini ya, lokal community orang Indonesia ya. Jadi nggak terlalu homesick amat sih. Kita tuh Berapa orang tuh anggotanya waktu itu? Ingat aku nggak? di grup masih ada. Aku masih aktif di grup sih. Masih aktif di grup. Ya, Oh, itu. tapi udah pada lulus ya berarti ya? Jadi di situ tuh nggak hanya ini kayak uniknya, karena kita jadi minoritas ya di sana ya. Itu uniknya itu nggak cuma untuk mahasiswa aja, bahkan orang yang sudah berkeluarga di sana atau kerja di sana jadi satu. Jadi kemungkinan itu di satu provinsi itu ada 100-an orang tuh kami di grup, rame kadang-kadang sering kali bahkan kalau yang cowok-cowok itu tiap hari Jumatan ketemu tuh Iya. pasti tegur apa, karena tempat ibadahnya juga cuma satu aja nih teman-teman. Itu pun juga buat gantian kalau di Jepang. Terus kita biasanya kumpul nih 3 minggu sekali, sebulan sekali kita kumpul. Terus pulang ke Indonesia? Oh enggak kaget. Kita kumpul bareng-bareng, masak-masak makanan Indonesia Aduh, tuh. seru Jadi banget. ya ngobatin rasa kangennya lah Iya, gitu di situ. bener-bener. Ada teman-teman seperantauan lah ya. Perantauan senasib tapi Senasib tidak tapi senasib. tidak senasib ya kan. Tapi anyway tadi kan di sana tinggalnya kan biasa ada yang kayak apa sih ya nyebutnya, jadi kayak kita tinggal di rumah orang gitu ya, kayak gitu-gitu, atau Guest house. mungkin kayak Di semacam guest guest house, house gitu oke. ya, kita punya kayak orang tua asuh di sana, atau apartemen sendiri atau ngekos sendiri. Oke, jadi ada beberapa temenku tuh yang tinggalnya ada di share house. Jadi share house itu kalau di bahasa Indonesia itu kata-kata kayak Kontrakan. kos-kosan. Oh, kos-kosan. Oke. Kos-kosan. Kos-kosannya tuh ya ada satu orang Jepang, terus beberapa ada orang-orang asingnya. Nah, kebetulan aku di apartemen. Oke, Nah, aku di apartemen. Nah, jadi lebih lebih private ya? private itu dari segi kenyamanan. Nah, ini teman-teman bisa bisa di tahun pertama terkait dengan apartemen nih, mahasiswa baru tuh, khususnya mahasiswa asing itu di beberapa kampus tuh mereka punya apartemen sendiri kayak Grace. Oh, kayak- Jadi apartemen kampus. Kayak rusunawanya di sini rusunawa gitu di sini. ya. Nah, nanti kalau udah masuk tahun kedua, gantian tuh mereka yang udah kan istilahnya udah tahu medan Iya, perangnya gimana kan. Nah, silakan cari apartemen sendiri kayak gitu. Ini gantian nih sama adik-adiknya kayak oke, gitu. oke, Jadi I hanya cuma see. setahun, dan kalau dilihat dari biaya sewanya, sewa apartemen kampus sama apartemen di luar tuh beda, bisa sampai setengahnya sendiri. Oke, Itu dari jadi harganya. lebih untuk mungkin untuk 1 semester pertama bisa lebih irit lah lebih irit ya ya untuk persiapan ke semester bener berikutnya ditabung. kayak gitu. Nah, ini yang juga menarik dan mungkin agak sensitif dan tapi biaya. jadi pertanyaan living cost di Oke, Jepang. living cost. Karena kan kalau kita lihat, kita dengar dari berita-berita gitu ya, kalau living cost-nya Jepang itu kan cukup tinggi kalau dibandingin sama benar. Indonesia. Benar Apalagi kalau punya kendaraan pribadi di sana. Tapi anyway, Kak Dika di sini di sana pakainya
Oh, sepeda. Sepeda. Nah, sepedanya di situ Kak Grace, sepedaku tuh itu punya nomor sepeda. Kalau di sini isinya plat nomor. Ada, jadi tahu oke. gitu, nggak sembarangan juga. Dan naik sepeda pun nggak boleh boncengan, Oke. harus pakai lajur khusus, Heeh. ya kan? Semisalkan ada apa namanya orang jalan, kita sepeda di trotoar boleh, tapi cuma kita harus mengutamakan orang yang jalan. Oke, kayak gitu. ya boncengan aja nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Jumping-jumpingin nggak boleh juga. Nanti bisa kedenda itu Kak Grace. Bahkan kalau Kak Grace tahu Waduh, kan, waduh. kalau di sepeda tuh ada lampunya kan. Benar. Nah, di Jepang itu wajib nyala kalau malam lampunya. Kalau nggak membahayakan, kalau nggak bisa ketilang tuh nanti. Berarti mostly di sana emang yang punya kendaraan pribadi dikit ya? Bisa dikatakan dikit karena ya apa namanya, kalau temanku bilang sih terkait biaya sewa, terus kemudian Iya. pajaknya termasuk tinggi. Oke, Gitu. nah itu kalau Kak Dika sendiri apalagi tinggalnya di apartemen gitu ya, living cost di Jepang kalau misalnya dikursin ke rupiah dalam 1 bulan tuh bisa habis berapa sih? Bisa nyampe berapa? Bisa nyampe. Jadi aku ini ya Kak Grace, kalau untuk apartemen ya, kalau untuk apartemen penginapan tuh 1 bulan sekitar 8 juta. 8 sampai 10 juta lah kayak itu. Wow. Itu beda musimnya karena kan apa namanya, ada apartemen terus kita tergantung pemakaian listrik kita, pemakaian air Oke. air kita kayak gitu, internet. Nah, itu berarti nanti 8 sampai 10 ngaruhin. udah include? Udah Sama- include ya, sama udah semuanya ya? semuanya. Dan Oke. itu pun 8 sampai 10 juta itu yang apa namanya, apartemen itu yang deket-deket kampus. Kalau Kak Grace Oh. misalkan pengen yang agak jauh dikit nih dari kampus tuh bisa mungkin cuma 6 juta aja. Oke, misalnya Kayak gitu. katakanlah kuliahnya di UMY gitu ya, tapi misalnya ngekosnya tuh di daerah utara di Maguwoharjo. Ah, itu Jogja, tahu. itu motong kos banget nah itu. Potong kos banget. tapi tua di jalan kayaknya. Iya, waktunya jauh kayak gitu. banget gitu. Oh, berarti makin dekat kampus makin mahal. Makin Sama lah ya mahal. sama sini lah ya. Oke, berarti satu apartemen sekitar 8 sampai 10 juta rupiah. Terus Makan nih. Makan. Makan kan mesti sendiri. Nah, karena berhubung aku ini ya Kak Grace, apa namanya, muslim kan. Jadi aku pernah nyoba tuh yang paling hemat sama yang non nggak hemat. Dan artian aku tuh dalam 1 bulan udah pernah nyoba 1 bulan tuh nggak coba hemat masak. banget. Oh. Nggak coba masak, beli semua. Beli semua. Beli semua, ada yang 1 bulan itu Masak masak nggak full. beli. Oke. Cuma beli bahan mentah. Kalau apa masak sendiri itu kurang lebih 3 jutaan, 2-3 jutaan. Kalau masak 2 sampai 3 juta itu udah include kayak di sana pakainya listrik apa gas sih komornya? Ada induksi, ada Oh, induksi, ada induksi juga. ya. Ya tergantung apa namanya apartemennya sih. Biasanya ada yang pakai gas. 2 Ada sampai yang 3 juta kalau masak. Iya masak. Kalau jajan Kalau jajan bisa sampai 10. beda Tapi ada banget tipsnya, ya. tapi ada Oh, tipsnya. apa Kak tuh? Grace. Jadi Apa tuh? Ini buat teman-teman yang mau ke Jepang apa nih ya. namanya? Ini buat teman-teman juga wisata juga bisa sih. Jadi semisalkan kita jam 5 sore, itu kita ke supermarket. Nah, di supermarket itu pasti nanti jam 6 mulai ada makanan diskon tuh Kak Grace. Yang makannya biasanya harganya katakanlah 700 yen, kepotong Iya, separuh, iya. cuma jadi 350 yen tuh. Itu kan udah ngekos, udah motong kos banyak kan. Nah, di situ aku biasanya uang 1000 yen itu bisa buat 3 kali makan, itu buat jadi tinggal diangetin aja nanti. Oke, Ya, iya, gitu. yang Itu sekarang hemat. juga mulai diadaptasi di beberapa store di Indonesia, Indonesia ya ya. kan. Jadi kalau udah di atas jam 7 malam itu makannya dipotong 50%. 50% Menarik. gitu. Oke. Daripada dibuangan, Bener, wasting, bener. terus akhirnya Berarti- Tapi akhirnya berarti dipotong. lebih seringnya masak ya dulu? Lebih seringnya masak, karena saya suka jalan-jalan, jadi uangnya larinya ke sana. Uangnya larinya lebih ke jalan-jalan. Jalan. Oke, berarti yang pokok nih tadi apartemen 8 sampai 10, masak 2 sampai 3 juta lah ya. Terus transportation Transportasi karena, nah ini kalau sekedar apa namanya, kita nggak keluar ya, nggak main-main ya gitu, itu ya pakai sepeda lah atau jalan kaki. Heeh. tapi kalau agak jauh baru pakai kereta ya berarti ya? Bisa pakai kereta. Kalau kereta tergantung jarak apa ini, jauh deketnya sih. Oke, Kayak gitu. oke. Tapi biasanya kalau di range ya, kereta tuh aku dari tempatku, biasanya aku kan sering ke Tokyo nih. Dari Yamanashi ke Tokyo itu sebulan aku bisa habis kurang lebih kalau pakai kereta cepat, aku tuh habis kurang lebih sekitar 3 jutaan. Nah, kan buat cari data penelitian kan, Iya, mesti ke iya, Tokyo iya. kayak gitu. Oke, itu kurang lebih 3 jutaan. Oke, Tapi berarti kalau ini sih, kalau pakai kereta normal sih nggak sampai segitu deh. kereta Kak Grace. normal sama kereta cepat jarak waktunya Beda. berapa ini sih? Jadi bedanya kalau kereta cepat itu berhenti cuma di stasiun tertentu aja. Oke. Nah, cuma kalau kereta lokal itu setiap stasiun dia berhenti.
lebih murah. Berarti tentunya. kayak MRT sama KRL ya kali MRT sama ya? KRL kayak gitu. Oke, I see. Nah terus yang terakhir nih kayaknya biaya paling besar ya, entertain. Oh, entertain. Oke, nah ini kegantung. Nah, jadi teman-teman di Jepang tuh punya budaya mereka tuh suka karaoke. Oke. Kalau karaoke. Di sini juga sih kayaknya. Oh, itu juga karaoke. Saya kurang tahu ya. Jadi gini, ini lucunya ya, Grace. Jadi misalkan aku punya kelompok kerja nih atau di bawah satu guru nih di Jepang. Biasanya senior-seniorku tuh ngajakin karaoke, ngajakin main kayak gitu. Yang paling gampang deh, paling simpel tuh karaoke deh. Nah, karaoke. Nah, kalau kita diajakin karaoke itu nanti ada terkenalnya jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Jadi Oh, I see. ada istilahnya Pak Nijike sama Sajiki. Jadi ini udah beda kalau memang kita social butterfly banget. Social butterfly. Kalau banget jadi itu kita bakal sering diajakin ngikut nih. Biasanya sampai kadang-kadang kita karaoke di tempat A nih, selesai di tempat A, makan di tempat B, lanjut lagi karaoke di tempat C kayak gitu. Itu ya termasuk besar. Oke, termasuk cukup termasuk besar ya termasuk besar. untuk entertainnya. Makanya jadi kembali ke kita. Jadi Tapi balik ketolong nggak Grace? Ketolong sama kita bisa part time di Jepang. Itu dia, part time di Jepang adalah Jangan salah satu takut tipsnya. kekurangan uang. Jangan takut kekurangan uang. Nah, teman-teman tadi kita udah cari tahu panjang lebar gimana sih rasanya kuliah di Jepang yang ternyata, tapi kalau yang di film-film itu relate gak sih sama ternyata real life-nya kuliah di Jepang? Kan kalau di film-film kayaknya wah asik, bajunya lucu-lucu ya kan. Kadang tuh ada loh yang pengen di Jepang kuliah atau sekolah tuh cuman karena seragamnya lucu. Ada. Kan? Itu memang relate ya, Grace. Itu memang relate. Emang relate ya, Memang tapi relate, ternyata memang ya, relate. dan cukup seru. Tapi intinya nih teman-teman jangan pernah takut kalau misalnya mau kuliah di luar negeri gitu, karena ternyata tidak semengerikan itu. Nah, Kak Dika, ada nggak sih tips-tips nih buat teman-teman yang sekarang lagi obses banget pengen kuliah di luar negeri, atau mungkin misalnya adik-adik ini yang masih SMP gitu ya, atau kelas 1 2 SMA yang pengen nanti lanjut di luar negeri, tips-tipsnya apa aja sih supaya kita tuh benar-benar bisa nyiapin itu untuk bisa apply kuliah ke luar negeri? Oke, jadi untuk tips dari aku, teman-teman mesti persiapkan benar-benar matang-matang. Waktu paling nggak 1 tahun itu waktu yang kurasa cukup. Jadi bisa matang-matang, mulai kita lihat persyaratannya apa, terus sama kebutuhannya apa gitu. Terus untuk cari informasi jangan cuma dari satu sumber aja. Misalkan dari web, teman-teman juga bisa. Sekarang kan ada YouTube nih, Kak. Bener. Jadi apa namanya? Banyak banget lagi YouTuber Bisa itu ya. dilihat tuh apa tipsnya, kayak gimana persiapannya juga apa gitu. Jadi coba teman-teman untuk lihat dari sudut pandang orang lain juga kayak gitu. Dan yang jelas jangan takut untuk memulai sama jangan takut untuk mencoba. Jangan takut memulai, jangan takut mencoba ya itu ya, karena segala sesuatu emang harus dicoba. Dicoba dulu, dimulai dulu. Kalau kata Stacy Ryan, gimana sih? Gue lupa lagi lagunya. If we never try, we don't know. we don't know, we never know kan, we kayak gitu never kan. know. Lupa inget. Nah gitu teman-teman. Jadi gak usah terlalu takut gitu ya, karena ya itu tadi balik lagi sih sebenarnya, kalau mungkin intinya adalah yang pertama basic needs untuk teman-teman kuliah di luar negeri adalah harus bisa bahasa Inggris. Mau dimanapun, nggak cuma di Eropa, nggak cuma di Asia, nggak cuma di Australia, semua hal gitu ya. Yang paling penting basic needs-nya adalah untuk bisa bahasa Inggris terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah teman-teman juga harus mantepin dulu nih, yakinin dulu gitu ya. Mau mana nih jurusannya juga. Mau jurusan apa, mau di universitas apa, negara seperti apa, dan yang paling penting juga itu cari sebanyak-banyaknya informasi tentang negara tersebut ya. Bener ya? Biar nggak terlalu culture shock kayak. Iya bener banget, biar nggak terlalu, wah kok gini sih gitu kan biasanya kan. Nah jadi teman-teman, terus juga yang keempat yang tadi Kak Dika bilang, minimal banget 1 tahun sebelum mungkin teman-teman memutuskan untuk nanti kuliah di luar negeri, ini tuh harus udah mulai prepare gitu ya. Benar, mulai dari informasi pembukaannya, administrasinya seperti apa aja yang perlu dipelajarin gitu. Misalnya harus ada ketentuan lulus bahasa tertentu kayak gitu kan ya. Jadi teman-teman jangan mepet-mepet, misalnya aku kayaknya pengen kuliah di luar negeri deh, tapi bulan depan udah buka, kita baru pengennya sekarang, nggak bisa berarti ya. Harus tunggu deh tuh, paling nggak tuh minimal 1 tahun sebelumnya kayak gitu ya. Jadi gathering informasi aja. Gathering informasi. Dan juga kalau misalnya terkait dengan beasiswa gitu ya, jangan cuma cari dari satu sumber aja, karena banyak banget sumber-sumbernya, swasta, negeri, bahkan mungkin dari kampus, cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau bisa nih perluas koneksi dengan kakak-kakak angkatan yang udah kuliah di luar negeri duluan kayak gitu. Dan
jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau kuliah di luar negeri itu keren. Bukan keren sih, maksudnya jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau kuliah di luar negeri itu akan kayak kan biasanya di film-film Jepang, film-film Korea gitu kan, kayak kuliahnya asik Asik gitu banget ya. Ya asik kalau kamu kuliahnya di Universitas Harry Potter itu asik. Kita ke Hogwarts. Kita ke Hogwarts ya, tapi tetap mungkin akan sama beratnya gitu, apalagi terkait dengan pendidikan sih teman-teman gitu ya. Kita harus serius, tetap fokus kalau misalnya kita mau kuliah di luar negeri gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau teman-teman nggak nyoba, tapi juga harus dibarengi dengan usaha dan juga persiapan. Kak Sadika Kurniawan, terima kasih banyak. Terima kasih juga banyak Kak Grace sudah berkesempatan diundang di podcast Siswa Inovatif ini. Yes, terima kasih. Semoga makin menyemangati teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri. Ya. Gitu ya. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Balasnya gitu ya Iya. emang ya. Oke, ini juga teman-teman. Pokoknya jangan lupa kalau belum subscribe dulu di sini. Aku mau kasih kerjaan buat editor, subscribe dulu di sini. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa di notifikasinya dinyalain di sini. Nanti gini ya, editor ya. Ini ada di sini ada subscribe, ada like, di sini ada notifikasinya, dinyalain loncengnya, dan jangan lupa juga follow Instagram @siswainovatif.id. Bakalan ada banyak banget konten-konten yang menarik. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nih, Kak, coba dong bikin konten A, bikin konten B, bisa langsung aja komen di bawah, atau misalnya mau DM ke Instagram juga boleh, komen di Instagram juga boleh. Sampai ketemu di siniar berikutnya. Saya Grace Cantona. Saya Sadika Kurniawan. Pamit. Bye bye.